lu lihat lagi ini misalnya udah big cap lu screening keduanya ini yang masuk itu fund atau indeks. Oke. Gitu. Kalau indeks kenaikannya bisa jadi temporary, cuan bungkus. Selamat datang di podcast Cuap Cuan. Hari ini seperti biasa ada pantauan saham makin Cuan. Yes, bareng Maria Katarina dan Gua Triputra Tim Set CNBC Indonesia. wow, jadi waktu kita tapping ini Putra lagi ulang tahun. Jadi happy birthday Putra. Thank you. Iya kan? Semoga lo tambah cuan ya, karena kan otaknya cuman pokoknya yang penting cari cuan. Termasuk sobat cuan yang lagi dengerin kita nih hari ini, pasti lagi mau cari cuan atau gimana caranya biar cuannya makin berlipat ganda. Nah, hari ini kita bahas nih tema tentang saham-saham karena sesuai dengan namanya pantauan saham yang paling banyak dilirik oleh investor asing. Emang seberapa ngefek sih kalau misalnya saham itu dilirik gitu ya, atau saham itu dibeli, atau saham itu jadi incaran asing? Ngefeknya kayak apa sih terhadap sahamnya? Ngefeknya kayak apa sih untuk investor retailers yang suka follow the market gitu ya? Dan Follow biasanya follow the money. Nah, biasanya track recordnya kayak gimana sih tuh saham yang emang selalu dilirik sama asing gitu. Nah, kita bahas ini nih. Kita kebalikannya dulu ya. Kebalikan apa nih? Saham-saham yang biasa ditinggalkan asing. Oh, gitu. Yang ditinggalin dulu sebelum yang dilirik. Baik. Itu biasanya long short. Oke. Jadi dulu itu di top cap itu, di top market cap itu tuh salah satu hampir semuanya tuh asing. Asing atau nggak asing? Asing. Asing biasanya. Kalau asing itu di saham-saham yang kecil yang punya asing. Iya. Nah, jadi di saham-saham yang top market cap ini dulu 5-6 tahun lalu itu tuh asing udah mulai keluar dari HMSP ya. Oke. Jadi pasca asing keluar ini sekarang tuh HMSP komposisi publiknya lebih gede lokal daripada asing. Ya. Hasilnya lu lihat hasil HMSP udah menjebak. Dulu HMSP top cap parah. paling sampai nggak kekejar harga sahamnya. Sampai nggak kekejar harga sahamnya di 100 ribuan kan, sampai orang-orang yang baru pengen punya tuh. HMSP juga. Iya, coba lo cek aja track recordnya. Pernah ke situ sebelum itu kemudian stock split kan sekarang di berapa tuh? Dan angkanya justru malah nggak oke. Kalau sekarang malah nggak jadi inceran. Kalau misalnya dilihat sebenarnya turun gitu. Jadi kalau misalnya lo lihat ya, kalau misalnya asing emang keluar, dulu itu mayoritas asing, sekarang udah mulai turun. Jadi sekarang tuh yang salah satu saham-saham yang big cap yang paling gede itu salah satu yang lokal lebih gede pada asing tuh HMSP doang gitu. Karena lokal lebih banyak. Sekarang karena asing udah mulai jualan gitu. Oke, bukan hanya sekedar faktor bahwa sekarang tren dari sektornya nggak begitu oke gitu, nggak. Justru itu sebab akibat sebenarnya menurut gue ya. Jadi asing kan udah lihat nih, nih kayaknya kedepannya udah gini. Mereka beraksi jual gitu. Oke. Selain HMSP, contoh lain nggak yang mungkin lebih sangat relate gitu sama Sobat Cuan? Jadi sebenarnya tuh yang kelihatan banget dari terjadi penurunan harga saham karena aksi jual asing itu sebenarnya HMSP yang gue lihat gitu. Oke. Jadi sampai berpindah gitu. Biasanya itu jarang banget sampai berpindah komposisi. Biasanya kalau komposisi begitu stay sampai long term banget. Kalau sudah lakukan cicil jual berkali-kali baru akhirnya komposisinya pindah. Gitu. Pindah ke lokal ya, gitu jadi ya. Kebalikannya juga ketika asing udah mulai masuk itu kemungkinan harga saham naik gitu. Logikanya ada yang beli, ada tenaga buying-nya. Terlepas dari satu lain hal misalnya ini itu. Tentunya kan asing kan masuk biasanya ada alasan yang ingin masuk gitu. Jadi baru kelihatan ini kemungkinan bisa naik gitu. Berarti kalau misalnya tuh saham-sahamnya longsor, bisa jadi memang asing ngurangin porsi. Tapi kalau suatu saham tiba-tiba memang big caps terakumulasi tinggi gitu, bisa jadi karena ada kontribusi asing. Karena ada kontribusi asing melakukan aksi beli gitu. Nah, dan lu juga harus lihat juga biasanya asing itu masuknya ke big cap. Jarang banget asing masuk ke small cap. Biasanya kalau asing masuk ke small cap itu tuh gara-gara bot. Jadi kalau misalnya lu sekarang asing itu udah pakai bot juga, AKBK udah pakai bot juga. Jadi misalnya ada saham-saham kecil, saham-saham market kecil itu transaksi gede, biasanya asing masuk gitu. Kalau misalnya ngikut asing yang di sana itu biasanya kena prank. Karena biasanya saham-saham kecil penunggunya lokal bukan asing gitu. Jadi asing yang masuk pakai bot juga biasanya kena prank gitu. Gue banyak banget dari cerita-cerita, ini ada AKBK pakai bot masuk, AKBK-nya boncos rugi gitu. Jadi lo harus perhatiin baik-baik mana yang asing benar-benar dibeli asing oleh fund atau asing oleh bot
gitu. Ke-track nggak sih? Ya kalau misalnya big cap baru itu benar-benar asing yang masuk. Ya. Kalau second liner, third liner yang dibeli asing itu bisa jadi bot Oke, gitu kan. Nah, biasanya transaksi gede gitu. Ada kasus-kasus begitu yang harus diperhatikan sobat cuan. Oke, nah sebenarnya cukup matters nggak sih kita jadi followersnya asing? Maksudnya ketika ada sebuah saham big caps gitu naik karena memang funding asing di situ lumayan besar, terus kita ikut gitu follow the money-nya, lumayan matters nggak menurut lo? Lu lihat lagi ini misalnya udah big cap, lu screening keduanya ini yang masuk itu fund atau indeks. Oke. Gitu. Indeks kenaikannya bisa jadi temporary, cuan bungkus. Kayak misalnya kalau lu cek ke 1-2 bulan terakhir itu inflow paling gede di saham itu GoTo. Ya, memang naik tapi kemungkinan bisa jadi temporary karena yang masuk itu indeks MSCI, indeks FTSE gitu. Indeksnya masuk terus sudah di ngapa-ngapain, hanya melakukan 1 kali pembelian gede doang. Biasanya mereka kayak gitu. Yang ke arah itu tuh, itu karena indeks uang indeksnya masuk ke dalam 1 kali pembelian gede gitu. Jadi ketika memang indeks ini kan nggak begitu melihat kinerja ya biasanya. Karena kalau misalnya liquid, market cap cukup, masukin indeks plus kayak gitu. Berarti harus masuk ke big caps dan bukan masuknya ke indeks ya, tapi masuknya ke sahamnya nggak, gitu ya. Asing yang beli itu lo harus bedain lagi itu indeks atau fund. Berarti kita pro-nya ke fund kan? Ya, yang bagusnya yang fund gitu. Karena kasus-kasus asing yang masuk indeks ini banyak juga yang di prank. Kayak BEPS dulu masuk MSCI loh, kan? Kena prank juga kan asingnya. Gitu. Jadi benar harus perhatiin, nggak cuma lihat big caps ada pembelian asing gede nih langsung lu ikut. Pembelian asing gedenya apa? Apakah ini fund, apakah ini indeks gitu. Oke, baik itu ya sobat cuan. Jadi lo bisa screeningnya ke situ. Saham yang jadi favorit asing pertama yang di big caps gitu ya, dan juga fund gitu ya, bukan indeks. Itu bisa dilihat. Kalau seandainya terus sekarang kita next partnya. Cukup banyak nggak saham-saham di Indonesia yang dilirik sama asing? Banyak. Top. Hampir rata-rata nggak big cap kita juga cukup diborong sama asing? Big cap kita diborong asing. Big cap kita semua rata-rata asing pegang lebih banyak daripada lokal. BCA, BRI, BNI. Itu asingnya komposisi 70-80% malah kalau nggak salah. Bisa dicek di KSEA ini nih. Cara cek ini banyak yang nggak tahu nih. Ini penting banget kalau kalian mau nebeng asing itu di KSEA itu kalian bisa cek. Jadi lu masuk ke webnya KSEA, lanjut. Biar lu enak, lu tulis aja misalnya KSEA, lu tulis dikernya apa? KSEA BBCA, oke. Langsung kearahin ke itunya. Langsung kearahin ke websitenya nih. KSEA BBCA nih. Udah lu klik nih, yang pertama nih langsung kelihatan nih di sini nih. Komposisi asingnya berapa gitu. Nih, foreign percentage-nya. Tongolin aja situ. Kalau misalnya BBCA lokalnya 6, foreign-nya 36 gitu. Yang ini perlu catatan nih kalau mau lihat ini ya. Ini tuh publik. Bukan termasuk itu. Jadi ini lu harus lihat lagi ini orang pengendalinya itu taruh dalam bentuk warkap atau dalam bentuk saham publik. Saham itu saham gitu. Jadi udah di HP gitu. Udah elektronik. Nah, kalau misalnya dia taruh dalam bentuk saham, elektronik saham, lu harus kurangin dulu porsi pengendalinya. Biar bisa dapat komposisi publik aslinya gitu. Jadi kalau sudah ini kan BBCA itu kan warkat udah kan. Jadi lu langsung dapat. Jadi 6%, 6 banding 36 nih. Jadi ya sebagian besar nih sekitar 85%, 84% itu dipegang asing. BBCA gitu. Oke. 84-85% gede punya banget asing. Gitu, Cuma gede banget ya dominasinya ya. Iya, makanya di big cap kita itu rata-rata didominasi oleh asing. Nah, ini senjata ampuhnya kalau mau lihat ini penunggunya siapa ya dari KSEA ini. Gitu. Berarti rata-rata sebenarnya level of maturity saham-saham big cap kita juga lumayan tinggi ya. Karena kan kalau kita lihat yang big cap sudah nggak terlalu lincah lagi, misalnya harganya juga udah nggak terlalu tinggi. Padahal sebenarnya dominasi asingnya lumayan gede. Gitu. Ya karena penunggunya juga banyak sebenarnya di big cap kita. Misalnya asing jual, Dapen bisa beli, gitu. Dapen BPJS atau apa beli mereka gitu. Jadi bahkan dulu tuh ya sampai kasus-kasusnya tuh ya mereka menjadi gerbang penampungnya gitu, sampai ada beberapa yang terjadi kejadian tidak mengenakan itu karena mereka berusaha tahan badan ya, adalah kayak gitu kasus-kasus. Tapi ya memang ketika investor asing jual ada yang beli, jadi geraknya juga nggak terlalu liar gitu. Harus nggak sih kita juga punya kesadaran gitu? Ini asing udah mulai keluar, gue punya nih saham ini.
gue juga mulai nyicil pelan-pelan keluar. Atau apa yang harus dilakukan jika memang asing akan ngurangin porsi? Karena kan udah ada satu contohnya nih, ngurangin porsi anjlok gitu kan. Kalau gue nggak ikutan nanti gue ikutan biasanya anjloknya. Kalau asing keluar di satu tuh mereka misalnya overweight terhadap ini, underweight terhadap ini. Misalnya contohnya kan mereka kan pasti udah punya BCA, BRI, BNI sama BMRI kan. Mereka lagi analis lihat kemungkinan besar earnings BNI lebih gede daripada BCA tahun ini atau apa gitu. Mereka bakal kurangin porsi BCA tambah porsi BNI. Jadi biasanya kalau misalnya asing keluar itu nggak serempak di 4 bank sempat keluar, itu biasanya terjadi ketika industrinya something happen. Gitu. Industri something happen, mereka keluar barengan di banking semua. Mereka ngurangin banking, mereka tambah ke sektor lain gitu. Tapi ketika mereka melihat ini tahun ini bank ini lebih bagus dari bank ini, mereka masuk ke bank yang menurut mereka lebih bagus, mereka mengurangi posisi yang bank mereka lebih jelek gitu. Jadi ya jadi switching switching gitu. Tapi mereka nggak kosongin gitu. Jarang banget cash sampai kayak HMSP yang sampai benar-benar diwariskan dulu asing. Bener. Itu sekarang tinggal separoh gitu. Nah kalau lagi dari momentum kayak gini nih, yang lo lihat kan udah mau pilpres, politik gitu. Seperti apa sih kemudian asing masuk ke saham atau ke aset beresiko di suatu negara gitu, yang lo lihat gimana? Ya sebenarnya biasanya sih jelang tahun-tahun pilpres ini ya lebih ke kondisi ekonominya ya, kondisi ekonomi whole-nya. Secara keseluruhan ya. Secara keseluruhannya. Kalau sekarang kan emang the Fed ya lagi gencar di naikin suku bunga kemarin, lalu dikatakan mau naik 2 kali lagi. Sedangkan sepertinya dengan kita udah kecil, kita disebutkan akan mau ditahan lagi. Ya kita punya 575 dari US itu 525 kan. Artinya sepertinya cuma 0,5%. Artinya kalau misalnya mereka mau investasi di sini udah gak menarik sebenarnya. Jadi ya kalau misalnya ada dana yang keluar atau memang ada dana yang ada macetnya dana asing yang masuk itu sebenarnya ya karena kondisi ekonominya, bukan karena ada pemilunya gitu. Oke. Jadi bukan karena lo mau ada acara hajatan gede terus kemudian asing jadi pada takut nih gitu. Nunggu dulu kepastian nanti presidennya siapa. Tapi asing sendiri sebenarnya ngeliat itu juga kan, matters kayak misalnya who's your leads next gitu kan. Karena ya misalnya kita lihat mereka memperkirakan pemimpin barunya atau memang nanti munculnya pemimpin baru menang yang doyannya sektor ini, mereka pasti overweight ke sektor tersebut gitu. Presiden sekarang sukanya sektor apa ya? Langsung mikir ya. Tapi yang jelas boleh nggak sih, atau mungkin rulesnya seperti apa sih kita melihat pergerakan asing di market kita sebagai investor retail? Biasanya itu kok asing kalau jualan tuh nggak mungkin jualan terus, mereka harus balik juga beli. Gitu. Oke, dia mungkin jual di sini, beli di mana gitu ya? Di satu saham misalnya mereka jual 5 kali, beli 1 kali terus lanjut jualan gitu ya. Jadi ketika mereka beli, lu jangan kira mereka balik badan langsung mulai beli lagi. Sebaliknya juga mereka lagi jual tiba-tiba beli, mereka lagi beli tiba-tiba jual. Bukan berarti mereka mau trading, mereka emang nahan harga dulu gitu, karena nggak bisa lu jual terus ambruk. Gitu. Jadi harus ada 1 hari buy, tabelin harga dulu, biasanya kayak gitu. Jadi yang lo harus lihat tuh akumulasi selama 2 minggu kah, 3 minggu, 1 bulan gitu. Oke. Jadi gitu ya Sobat Cuan ya. Jadi kalau seandainya dengar narasi berita saham ini diborong asing, nah lo udah tahu nih mattersnya dan apa alasannya gitu. Iya benar ya. Jadi mungkin bisa dilihat dan diperhatikan juga nih Sobat Cuan, bagi yang juga suka ngikutin asing-asing, mungkin juga bisa diperhatikan apakah itu benar-benar fun atau mungkin tadi indeks yang disampaikan sama Putra gitu ya, at the details ya ke saham-sahamnya ya. Langsung sebut tikernya nih yang lebih banyak dikumpulin asing. Boleh lah, silakan. Kalau mau lihat, kalau lihat di RTI aja ya. Nomor 1 biasanya kalau 3 bulan lah, Pak. Kemungkinan GoTo. Tapi itu indeks yang masuk seperti gue bilang. Tapi yang beneran ada yang kemungkinan beneran ada fund masuk itu BRI. Karena rata-rata asing tuh memang lagi doyan BRI, lagi seneng sama BRI karena ya pasca Jogres itu. Iya. Pegadaian itu lagi growth-nya lagi bagus-bagusnya gitu. Menarik juga sih nih BRI ya kan. Dan all time high kemarin. Iya, all time high. Dan asing masih lagi gila-gilaan gitu. Iya benar. Oke lah Sobat Cuan, inilah yang paling bisa harus diperhatikan ya, ini dinamikanya, seninya gitu ya berinvestasi saham. Thank you banget udah dengerin Paham hari ini. Jangan lupa untuk follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan selalu dengerin kita di Apple Podcast, Spotify, Google Podcast dan juga Anchor. Jangan lupa follow juga YouTube channel kita, subscribe ya di Cuap Cuan, like, share dan juga komen. Thank you ya Sobat Cuan. Bye.